Selamat pagi adik-adik dari SD Negeri 2 Kalimalang. Baik adik-adik semuanya, perkenalkan aku Kakak Iqbal. Di sini aku akan memberitahu bagaimana cuci tangan yang bersih, baik dan benar kepada adik-adik semuanya, agar kita selalu sehat dan juga bersih adik-adik semuanya. Apakah adik-adik sudah siap? Baik, siap ya adik-adik? Baik. Selanjutnya, Kakak akan menanyakan nih terlebih dahulu pada adik-adik. Ada yang tahu nggak nih bagaimana menjaga kebersihan tangan kita? Oh, belum ada yang tahu ya. Mungkin ada yang tahu teman-teman yang lainnya? Oh, ada nih. Baik, benar banget. Cuci tangan yang bersih menggunakan sabun. Nah, baik. Selanjutnya, Kakak akan memberitahu manfaat-manfaatnya cuci tangan yang bersih, baik dan benar. Tapi sebelumnya, apakah ada yang tahu nih manfaat cuci tangan yang bersih? Belum ada yang tahu ya adik-adik ya? Baik, akan kakak perjelas dan terangkan ya kepada adik-adik. Adik-adik bisa dengarkan apa yang kakak katakan. Nah, di sini manfaat cuci tangan yang bersih itu, yang pertama, kita bisa menghindari yang namanya mencegah diare dan juga sakit perut, adik-adik. Kenapa? Diare itu berawal bisa dari tangan kita yang kotor. Jadi kuman-kuman atau bakteri atau virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadinya kita itu ditimbulkan jadi sakit perut dan juga bisa diare adik-adik semuanya. Nah, makanya adik-adik harus cuci tangan yang bersih dan juga menggunakan sabun ya adik-adik. Nah, yang kedua manfaatnya kita bisa mencegah adanya cacingan di badan kita. Nah, biasanya cacingan itu kita adik-adik semua itu habis main dari luar atau kayak seperti main bola dan menangkap-nangkap bola seperti itu. Jadi tangan itu kotor. Jadi bisa mengakibatkan cacingan karena ada virus dan lain-lainnya, bakteri seperti itu ya adik-adik. Nah, yang kedua, tadi itu cacingan ya adik-adik. Yang ketiga itu batuk dan juga flu. Nah, adik bisa menjaga kebersihan tangan ya adik-adik, karena ketika adik-adik itu mengidap penyakit batuk atau flu, itu bisa menyebarkan ke teman-teman adik yang nggak sakit loh. Kenapa? Karena adik-adik tuh biasanya batuk atau flu itu menggunakan tangan biasanya seperti ini. Ketika batuk, jadi tangannya terkontaminasi dengan virus apa yang ada di dalam tubuh adik-adik sekalian. Jadi dianjurkan adik-adik itu ketika batuk atau flu seperti itu dianjurkan cuci tangan setelah misalnya adik menopang batuk yang adik derita. Karena di tangan itu sekali batuk deh bisa banyak sekali bakteri di tangan adik-adik sekalian. Serem kan? Jadinya eh, jangan sampai teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama yang adik-adik sekalian rasakan. Jadi untuk mencegahnya biar adik-adik teman-temannya ini tidak terkena, adik harus cuci tangan yang bersih. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu nih adik-adik sekalian eh, waktu yang tepat untuk adik-adik itu cuci tangan? Ada yang tahu gak nih? Oh, siapa tuh tadi yang eh, bilang sesudah makan atau eh, sebelum makan? Itu bener banget adik-adik. Nah, kakak lanjut ya. Nah, kapan waktu cuci tangan yang dianjurkan itu benar banget dengan yang dikatain dengan adik tadi, yaitu sebelum dan juga sudah makan. Kenapa? Biasanya kita itu sebelum makan tangan kita tuh banyak sekali megang-megang benda-benda dan yang tak kita sadari jadinya
biasanya banyak bakteri, kuman, ataupun virus yang menempel di tangan kita. Makanya dianjurkan untuk cuci tangan. Dan juga sesudah makan kita harus cuci tangan juga ya adik-adik, karena biasanya setelah makan itu banyak makan-makan sisa, jika dibiarkan nanti malah jadi sarang untuk kuman. Nah, yang kedua itu sudah dari kamar mandi. Kenapa di kamar mandi itu tempatnya di mana sarang bakteri ataupun kuman-kuman adik-adik sekalian. Dan biasanya kan kita ke kamar mandi itu untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Dianjurkan setelah dari kamar mandi itu harus cuci tangan. Dan cuci tangannya harus yang benar. Yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah sesudah adik bermain. Biasanya kan adik-adik nih bermain banyak memegang barang, mainan yang banyak. Kan kita tidak tahu tuh di mainan itu ada apa saja. Jadi dianjurkan harus cuci tangan setelah bermain adik-adik, karena nanti bisa saja kuman-kuman yang menempel itu menyebabkan penyakit dalam tubuh adik-adik sekalian. Yang kita bisa tahu adalah tadi, yaitu adalah diare. Makanya kita harus dianjurkan cuci tangan yang bersih. Baik adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa? Belum ada yang tahu ya? Baik, Amzi, kakak akan jelaskan ya adik-adik selanjutnya. Nah, cara cuci tangan itu yaitu ada 6 step. Yaitu yang dianjurkan dengan WHO. Yang pertama, adik bisa ikutin kakak ya adik-adik. Yang pertama, adik bisa gosokkan sabun di telapak tangan kanan adik di sini. Kemudian adik satukan telapak tangan kiri adik juga seperti ini. Kemudian step yang kedua, gosokkan telapak tangan di atas punggung. Ini seperti ini, telapak tangan punggung tangan kiri adik, kemudian yang atasnya masuk seperti ini. Dan diulang di tangan sebelahnya. Kemudian yang ketiga, tadi bisa lihat, step ketiga itu adalah gosok telapak tangan dengan telapak tangan kiri dengan jari saling berkaitan seperti ini. Adik gosok ya, seperti ini. Kemudian letakkan punggung jari paling saling mengunci, kemudian gosokkan punggung tangan adik-adik sekalian seperti ini, dan dikunci dan digosok. Dan langsung sebaliknya juga. Step yang kelima, bisa tangannya seperti ini, kemudian telapaknya di tangan sebelahnya kita taruh di sebelah sini dan kita gosok. Dan kita lakukan di tangan sebaliknya juga. Step yang terakhir atau step yang keenam, jari kiri itu kita kuncupkan, kemudian kita gosok memutar di tangan sebelahnya seperti ini. Kemudian kita lakukan di sebaliknya juga. Ini agar kuman-kuman di kuku itu pada hilang semua ya adik-adik. Nah, begitulah cara cuci tangan yang baik dan benar. Dan kita harus perhatikan cuci tangan yang benar itu yaitu ada 6 step ya adik-adik. Bisa adik-adik lihat di layar adik-adik sekalian. Dan adik bisa menggunakan sabun. Kemudian cuci tangan ini sangat diperlukan dalam keseharian hari-hari adik karena agar menghindari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, biar adik-adik sekalian itu lebih mengerti, adik bisa praktikkan sendiri di wastafel dan menggunakan sabun ya adik-adik sekalian. Baik,
kita langsung ke tempat wastafel masing-masing, kita lakukan cuci tangan yang benar ya adik-adik, seperti anjuran WHO, yaitu ada 6 step yang seperti kita lakukan tadi adik-adik sekalian. Nah, baik. Cuci tangan itu menyenangkan kan adik-adik sekalian, tidak susah dan juga sebentar saja, tapi manfaatnya luar biasa adik-adik semuanya. Jadi, jangan pernah untuk malas cuci tangan ya adik-adik sekalian. Baik, untuk penyampaian Kakak sudah selesai, jangan dilupakan ya adik-adik karena ini sangat bermanfaat untuk, hidup kalian juga. Baik adik-adik, terima kasih ya dari Kakak sekian, terima kasih adik-adik sekalian.